Yang keempat, Bu, perbaiki hubungan kita dengan suami. Kalau ibu-ibu ini, kalau suami, perbaiki hubungannya dengan orang tua. Ingat, Bu, ridhonya ibu setelah menikah pindah kepada suami. Tapi ridhonya suami setelah menikah masih aja kepada orang tua. Tidak ada air susu yang paling mahal, Bu, kecuali air susu ibu kita. Dan tidak ada keringat yang paling mahal, Pak, kecuali keringat ayah kita. Untuk membesarkan saya dan kita, orang tua kita itu rela bodoh demi kita pintar. Orang tua kita tidak rela tidak memakan daging demi kita makan daging. Orang tua kita rela tidak membelikan baju demi kita membeli baju seragam sekolah. Makanya, Bu, kalau kita pengen agar anak-anak kita taat kepada Allah dan sholih, mari perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan suami, cari ridhonya suami, Bu, ya. Karena sesungguhnya, Bu, kualitas bakti anak kita itu sebagaimana kualitas hubungan kita dengan orang tua. Ya, makanya kalau ada suami ibu pengen pulang kampung ke Semarang sana, ke Solo ataupun ke Surabaya, dibantu, Bu. Kalau ada orang tua, ada suaminya ibu ngirim transferan ke mertuanya, ya, ke mertua kita, jangan pernah dihalangi, Bu, ya. Kita mencari ridho suami, ya. Makanya, Bu, Rasulullah SAW itu sampai bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kebaikan itu dibalas di akhirat, kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kejahatan itu dibalas di akhirat, kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Ya. Makanya sampai Wahabi Munabi itu, Bu, seorang tabi'in mengatakan, siapapun anak yang pengen mendapatkan anak yang sholih, maka dia harus berbakti kepada orang tua. Ya, tapi siapapun anak yang dia jahat, kasar dan ketus kepada orang tuanya, maka Allah pun akan memberikan anak yang persis bagaimana dia dulu jahat, kasar, ketus kepada bapak dan ibunya. Makanya jedakan anak kita itu salah satunya, Bu, fotokopiannya bagaimana perilaku kita kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita songong kepada orang tua kita jahat kepada ibu kita, maka langit akan menjawabnya. Anak kita pun akan dijadikan menjadi jahat kepada kita. Mari rawat orang tua kita, Bu. Ya, mungkin orang tua kita hari ini sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8, rawat mereka, Bu. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan, ya. Makanya, Bu, kesyukuran kita kepada Allah tidak akan pernah Allah terima ya kita bersyukur kepada orang tua. Makanya balas itu, Bapak, kebaikan orang tua kita, ya. Jangan sampai kita dulu ketika menyedot air susunya ibu kita sampai 2 tahun, hari ini kita lupa kepada orang tua, ya. Makanya saya tuh pernah melihat itu, Bu, salah satu video itu, Bu, ya, di Timur Tengah, Bu. Ada seorang anak itu, Bu, ya, di depan laptop. Tiba-tiba, Bu, orang tuanya ini turun dari lantai yang kedua, Bu, ngomong kepada anaknya, "Nak, tolong, Nak, ambilkan air itu, Nak, di atas meja, bapakmu haus, Nak." Kemudian anaknya menjawab, "Bu, saya sedang sibuk, Pak, di depan laptop, Pak, mengerjakan tugas kantor. Ambil sendirilah airnya." Bapaknya, "Bu, ngomong lagi, Nak, tolong, Nak, ambilkan air, Nak, bapakmu haus, Nak." Kemudian anaknya, Bu, dengan jawaban yang sama, "Pak, ambil sendirilah, saya sedang sibuk mengerjakan tugas kantor." Tidak berselang lama, Bu, anak dari bapak yang di depan laptop ini turun dari lantai yang kedua bawa HP, Bu. Kemudian bapaknya ngomong, "Nak, tolong, Nak, ambilkan bolpen bapak itu, Nak, bapak pengen nulis ini tugas kerja kantor." Anaknya, Bu, dengan jawaban yang sama, saya sedang sibuk, Pak, ditunggu teman-teman dulu, Pak, di luar, ambil sendiri bolpennya." Bapaknya, Bu, yang di depan laptop itu ngomong, "Saya mengatakan belum kering lidah dan lisan saya, sibuk. Allah membayar cash dan kontak, anak saya mengatakan sibuk." Makanya hati-hati, Bu, kalau hari ini kita jahat kepada orang tua, kita kasar kepada orang tua, kita songong kepada orang tua, maka anak kita pun akan songong kepada kita, ya. Makanya kalau kita baca, Bu, dalam kitab Al-Kabair yang tulis Imam Ad-Dhahabi, Bu,
Dosa yang paling besar setelah syirik adalah dosa durhaka kepada orang tua, Bu. Ya, jangan sampai hari ini ketika kita sudah bisa membeli perumahan, kita sudah fasilitas hidupnya enak, kita kemudian sudah memiliki motor dan mobil, kita memiliki keturunan, kita melupakan, Bu, orang tua kita itu adalah pintu tengahnya surga. Lu bagaimana saya dan ibu serta bapak pengen masuk surga kalau kita jahat kepada pintu tengahnya surga. Makanya Ibnu Abbas itu menjelaskan, Bu, orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun dia berjihad dan mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah, Bu, orang tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Surga itu, Bu, Allah harapkan bagi orang yang berjihad, tapi jihadnya dibarengi dengan durhaka kepada orang tua. Perbaiki itu, Bu, bukan kita dengan orang tua. Makanya hari ini rapinya, mudahnya hidup kita karena rapinya hubungan kita dengan orang tua. Tapi hari ini ruwetnya hidup kita, Bu, banyaknya problem dalam hidup kita, rumah tangga kita ruwet mungkin. Coba cek bagaimana posisi kita di hati ibu dan bapak kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ya Allah akan beres loh, Bu. Hari ini saya sedih, Bu, ketika banyak anak-anak itu yang sombong kepada orang tuanya, tidak hormat kepada ibu dan bapaknya, bahkan maaf menjadikan orang tuanya itu menjadi budak, menjadikan ATM rekeningnya. Kalau nggak dibelikan mobil keluaran terbaru, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Banyak atau dikit, Bu? Banyak. Nggak dibelikan baju yang paling keluaran terbaru, branded, nggak mau sekolah. Masya Allah, Bu. Kita lihat, Bu, orang tua kita dulu pergi ke kebun, hanya makan singkong demi kita membeli ayam. Orang tua kita dulu, Bu, nggak rela, nggak beli baju demi kita itu membayar sekolah, SPP sekolah. Makanya seluruh fasilitas yang Allah berikan kita kepada hari ini itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu pintar, Bu, tapi karena orang tua. Ya, makanya mari bersama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ya. Kemudian apa, Ustadz? Tips yang terakhir, yang kelima, perbanyak doa. Doa meminta anak yang soleh bagaimana, Bu? Rabbi habli minas solihin. Ya, yang lain lagi, Rabbana hablana min wajina wadur yatina ta'inun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, makanya perbanyak doa. Doa itu, Bu, merubah yang mustahil menjadi mustajab, berubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, merubah yang jauh menjadi dekat, merubah yang sulit menjadi mudah, merubah yang nakal menjadi solih. Perbanyak doa, Bu. Makanya Nabi Ibrahim doanya apa, Bu? Rabbi habli minas solihin. Anaknya soleh atau enggak, Bu? Solih. Yaitu siapa anaknya Nabi Ibrahim, Bu? Ismail. Lu beliau berdoa, Bu. Padahal Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Bu. Orang yang paling Allah cintai setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim, Bu, tidak pernah menafikan doa, Bu. Tidak pernah menafikan kedahsyatan doa. Ibu-ibu ini pemilik doa yang paling mustajab. Jangan sampai anak kita tiba-tiba nakal, ngomong, anak nakal, anak bandel, kemudian anak orang ajar. Jangan doakan, nak. Jadi anak soleh ya, nak, biar ibumu dan bapakmu mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Ibu pernah tahu, Bu? Ada yang pernah umrah, Bu, ke Tanah Haram? Kalau kita pernah umrah, Bu, ya, di Masjidil Haram itu ada salah satu imam favorit, Bu, bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais, Bu. Hari ini ketua imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu Imam Abdurrahman As-Sudais itu, Bu. Imam Abdurrahman As-Sudais itu, Bu, memiliki cerita unik, Bu. Kenapa beliau hari ini sukses, kemudian menjadi ketua imam di 2 masjid yang mulia? Karena doa ibunya, Bu. Dulu ketika Imam Abdurrahman As-Sudais ini, Bu, masih kecil, ibunya itu, Bu, menyiapkan hidangan. Akan ada tamu yang pengen mampir ke rumahnya, Bu. Ya, tiba-tiba Abdurrahman As-Sudais, Bu,
mainan pasir. Kalau di padang pasir sana mainannya apa? Pasir. Kalau di sini mainannya apa, Bu? HP kan? Kemudian ambil pasir, Bu. Kemudian ditaburkan itu di atas makanan yang sudah siap pengen dihidangkan kepada tamu yang pengen berkunjung ke rumahnya. Loh, ibunya Abdurrahman As-Sudais itu, Bu, ngomong kepada Imam Abdurrahman As-Sudais itu, ya nak, pergi sana ke masjid, idhab ilal masjidil haram, asallahu ayaj'alaka imamul haramain. Maka pergilah kamu ke masjid, nah, pergi ke masjid agar kamu menjadi imam di dua masjid itu. Hari ini, Bu, salah satu imam favorit di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Abdurrahman As-Sudais. Karena kualitas doa orang tua. Salah satu pemilik doa yang mustajab, Bu, ibu. Ya, doakan itu anak kita. Ibu berdoa di sepertiga malam. Bangun, Bu, doakan. Semoga anak kita yang di Surabaya itu menjadi anak yang solih. Anak kita yang sedang kuliah di Depok mungkin menjadi anak yang solih. Anak kita yang hari ini masih TK, masih PAUD, masih SD, kita doakan menjadi anak yang solih. Doakan betul, Bu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, anak yang solih. Anak yang nanti menjadi ahli Quranmu, ya Allah, hafal 30 juz. Ya? Anak yang mampu memberi syafaat kepada kami, ya Allah, ketika kami tidak cukup menggapai surgamu. Makanya, Bu, ada satu kisah nyata, Bu, di Mesir, Bu, ya. Ada seorang bapak, Bu, qadarullah, memiliki anak yang buta, Bu. Anaknya itu berusia 8 tahun, Bu. Di sini ada ibu yang memiliki anak 8 tahun, Bu. Ada, ya. Kemudian bapaknya ini memiliki anak bernama Mu'ad, Bu. Anaknya bernama Mu'ad, ya. Kemudian Mu'ad ini pengen menghafal Quran, Bu. Usianya 8 tahun, 8 sampai 9 tahun. Berarti kalau sekarang kelas 3 4 SD, ya. Kemudian bapaknya Mu'ad, Bu, dengan motor yang sederhana, tidak sebagus dan tidak sepadan dengan motorku dan motormu, Ibu. Kemudian memodifikasi motor tersebut, Bu. Diperluas dashboard motor tersebut, Bu, ya. Ditambah itu dashboard buat dudukin Mu'ad di sebelah situ, Bu. Setiap hari, Bu, bapaknya Mu'ad menempel ayat demi ayat, menempel surat demi surat, menempel juz demi juz di dashboard motor tersebut, Bu. Setiap hari ngantarkan Mu'ad kecil dari rumahnya menuju madrasah untuk menghafal Al-Quranul Karim, Bu. Jaraknya kurang lebih 20 km, Bu. Begitu setiap hari sampai 3 tahun. Di usia yang ke-12, Bu, Allah bayar cash, Allah bayar kontan, Allah bayar tunai. Mu'ad kecil ini yang buta matanya hafal Al-Quranul Karim. Bahkan makhorijul hurufnya, Bu, sebagaimana syekhnya. Viral cerita ini, Bu. Datang reporter dari Aljazair, Bu, menanyai Mu'ad kecil ini. Ya Syekh Mu'ad, ya Syekh Mu'ad. Anak kecil, Bu, berusia 12 tahun hafal Al-Quran, dipanggil dengan seorang syekh. Seandainya Ananda diberi permohonan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan Ananda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan Ananda minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Reporter ini berharap, Ibu, agar Mu'ad ini berdoa kepada Allah penglihatannya kembali, bisa lihat kembali. Kemudian ingat jawabannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Wallahi, demi Allah, as'alullah rabbul alamin, saya akan meminta kepada Allah Rabb semesta alam agar membutakan mata saya hingga akhir kiamat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 30 juz. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 114 surat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 6.236 ayat, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jawaban yang kedua, Bu, dari Mu'ad kecil ini, wallahi, demi Allah, innama jitu li rabbi yaumal qiyamati yaumal hisab. Ketika nanti aku datang di hari penghisapan, yaitu hari kiamat, wajib tu fardak, dan aku datang sendirian, walaya sohibni abi, dan bapakku tidak menemani, wala umi, dan ibuku juga tidak menemani. Ya Rob, ya Rob, ringankanlah siksaanmu jika Al-Quran yang sudah saya hafal ini tidak cukup membawaku ke surgamu. Anak kecil, Ibu, berusia 12 tahun, matanya buta, itu masih was-was setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke dalam nerakanya. Padahal 30 juz rodok di otaknya, 114 surat hafal di kepalanya, 6.236 ayat selalu dimurojaah dalam kesehariannya.
Bagaimana dengan saya dan bagaimana dengan ibu? Ketika memiliki anak, anak kita matanya normal, anak kita fisiknya normal, anak kita telinganya normal, anak kita penglihatannya normal. Berapa juz yang sudah kita hafalkan? Berapa juz yang sudah dihafalkan oleh aku dan anakmu, Bu? Malu kita kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah, ya Allah, saya malu. Makanya di Indonesia juga ada, Bu. Kalau ibu sering nonton Hafid cilik ketika Ramadan ya, Bu, itu ada seorang anak yang divonis lumpuh otaknya, Bu, di tahun 2019 atau 2018 itu, Bu. Namanya Najah. Otaknya lumpuh, Bu. Sampai Syekh Ali Jabir Allah yarham yang hari ini sudah berkalang tanah dalam kuburnya mengatakan ini mukjizat Quran luar biasa, sampai mencium tangan Najah. Dia masih kecil, usianya mungkin 10 tahun, Bu. Ngomongnya gagap, Bu. Kan lama loadingnya, Bu. Divonis lumpuh oleh dokter otaknya, Bu. Tapi kita lihat, manusia mengatakan tidak mungkin. Beda dengan Allah. Allah mengatakan mungkin. Siapapun yang mau menghafalkan ayatku dan Quranku, maka aku akan berikan kepadanya. Loh, kalaulah Najah otaknya sudah divonis lumpuh, mampu menampung 30 juz, mampu menampung 114 surat dari Al-Fatihah sampai Anas, mampu menampung 6.236 ayat, anakku dan anakmu otaknya nggak lumpuh. Otak anak kita normal, panca inderanya normal. Apa alasan kita nanti di hadapan Allah, Bu? Malu kita, Bu. Makanya kadang-kadang saya ketika parenting itu pun apa kepada diri saya sendiri. Saya memberi nasihat, ini tamparan bagi saya. Lu, anakku dan anakmu nggak cacat, anakku dan anakmu nggak lumpuh otaknya, anakku dan anakmu mampu. Lalu kenapa hari ini yang menyebabkan anak kita belum bisa? Itu introspeksi kita, tugas kita, kewajiban kita, Bu. Bukan cuma memberikan nafkah, tapi kewajiban kita bagaimana mencetak anak kita menjadi solih. Loh, kalau hanya memberi nafkah, orang kafir itu memberi nafkah nggak pada anaknya, Bu? Memberi nafkah. Orang kafir kan ngasih makan pada anaknya, Bu. Beda tugas kita sebagai orang mukmin, bagaimana mencetak anakku dan anakmu menjadi solih. Ibu kan pengen kan, Bu, memiliki anak-anak yang hafal Quran. Diingat ya, Bu, anak yang hafal Quran itu aku memberikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota ini tidak diberikan kepada mereka yang pintar sains, mahkota ini tidak diberikan kepada mereka yang pintar bahasa Inggris, tapi mahkota ini, Bu, diberikan kepada anak yang hafal Quran. Makanya luar biasa. Kita betul-betul jadikan, Bu, ya, ibu-ibu yang hari ini masih muda, kepala 4, kepala 5, berusaha, Bu. Makanya saya tuh pernah baca juga, Bu, ada seorang bapak tua itu, Bu, ya, usianya di atas 60 tahun, Bu. Di sini dia usia 60 tahun, Bu. Ya, insya Allah masih muda-muda ya, Bu, ya. Insya Allah masih produktif, kemudian masih memiliki banyak keturunan, insya Allah anak-anak yang soleh dan solihah, amin ya, Bu. Kemudian datang itu, Bu, bapak tua, Bu, ke halakohnya Syekh, Bu. Halakoh itu majelis ilmu, Bu. Ibarat sini rumah Quran lah, majelis ilmu di sini ya. Kemudian Syekh ini, Bu, memiliki halakoh menghafal Al-Quranul Karim di Masjid Nabawi, Bu. Kalau kita pernah ke Masjid Nabawi, Bu, di sana banyak halakoh-halakoh, Bu. Ada halakoh Quran, ada halakoh hadis, ada halakoh tafsir dan sebagainya, Bu. Ya. Tiba-tiba bapak tua ini, Bu, yang sudah terlihat dari rambutnya sudah berubah, terlihat dari kulitnya sudah mengeluarkan kerutnya, Bu, datang ke tempat majelisnya Syekh, ke rumah Qurannya Syekh, berada di sini, Bu, di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ditanya oleh muridnya, Masya Allah, apa tujuan kesini wahai bapak tua? Saya itu pengen ngafalin Quran. Kemudian muridnya Syekh itu geleng-geleng. Ditanya, berapa umurmu wahai bapak tua? Umur saya di atas 60 tahun. Mana mungkin 60 tahun mau menghafalkan Quran? Cukup baca saja, Bapak. Baca terus satu juz. Insya Allah menjadi amal kebaikan Bapak nanti di akhirat. Bapak tua itu, Bu, menjawabnya, saya tidak mau dada saya itu menjadi dada kuburan. Saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, rumah, Bu, yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu sebagaimana rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah tersentuh dan membaca Al-Quran akan menjadi dada kuburan. Aku tidak ingin ketika nanti aku meninggal, dada kuburan berhimpitan dengan tanah kuburan.
Kemudian syekhnya itu dengar, Bu. Apa tujuan ke sini wahai bapak tua? Jangan ribut. Di majelis saya jangan ribut, di pengajian saya ini jangan ribut. Wahai syekh, saya pengen ngapalin Quran. Syekhnya agak tersenyum, Ibu. Takjub, juga heran, juga aneh. Ditanya, berapa umurmu wahai bapak? Umurku syekh di atas 60 tahun. Bapak gak usah ngapalin Quran, baca saja Pak setiap hari. 2 lembar, 3 lembar, 1 juz cukup bagi bapak. Bapak sudah sepuh. Kemudian bapak tua itu, Bu, masih gak mau ngomong, syekh. Aku itu baru dengar, syekh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang disampaikan oleh syekh yang di sana, bahwasanya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, syekh, itu sebagaimana rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu sebagaimana dada kuburan. Aku tidak ingin ketika aku berkalan tanah dalam kuburku, dadaku berhimpitan dengan tanah kuburan, syekh, dan kuburanku gelap, gak ada yang menerangi, karena aku gak hafal ayat Quran. Kemudian syekhnya itu mengatakan, ya sudah, kalau bapak mau ngapalin Quran, niatkan karena Allah, ikhlaskan betul karena Allah. Besok bapak datang setiap hari ke sini. Tiba-tiba Bu besoknya datang, Bu, bawa Quran, bawa mushaf, bawa catatan buku dan sebagainya. Datang, Bu, hafalin dari surat Al-Fatihah, pindah ke Al-Baqarah, selembar, pindah ke Ali Imran, selembar, An-Nisa, pindah, Bu, sampai Anas, Bu, dalam waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun, Bu, bapak tua itu meninggal dunia. Persis cita-citanya pengen hafal Al-Quran, dadanya tidak mau kosong. Makanya isi dada kita dengan Al-Quran, Bu. Jangan diisi dengan nyanyian dangdut. Masa kita pengen, Bu, di akhir sakaratul maut kita mengatakan ojo dibanding-bandingke, kan gak mau. Ditanya malaikat, Bu, anak kita ngomong, Bu, katakan la ilaha illallah. Kita biasa mikirin ojo dibanding-bandingke, kan, Bu. Makanya ayo sama-sama. Setiap ada kajian di sini, siapapun pengajarnya, siapapun ustadznya, datangi, Bu, tuntut ilmu. Oh, tadi aku disampaikan, Pak, kata ustadz, kalau kita pengen mencintai anak kita solih, Pak, banyak kita doa, Pak, kepada Allah. Kemudian jangan masukkan makanan yang haram dan cukup ke dalam mulutnya. Dan yang ketiga, rajin sunat, Pak, kita, Pak, solihkan diri kita, Pak. Kita kudu jadi alim solih, Pak. Jangan sampai kita pengen anak kita solih tapi orang tuanya nggak solih, mustahil.